Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan Bagus Junita Channel. Perjalanan kali ini kita mau nanjak lagi nih guys ke Gunung Prau. Tapi jalur yang mau kita lewatin bisa dibilang jalur yang underrated, yaitu via jalur Wates. Video ini merupakan part 1 perjalanan menggunakan mobil dari Jakarta sampai ke base camp melalui Kajen, Jawa Tengah. Di perjalanan kali ini saya hanya berdua aja dengan istri. Ya bisa dibilang mau cobain mountain tent gitu deh. Video ini juga diambil pada saat libur panjang di bulan Mei, yaitu pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2025. Bagaimana rute yang akan kita lewati? Se-ekstrim apa rutenya? Berapa lama perjalanannya? Dan akan seindah apa jalurnya? Langsung saja silahkan simak dan ikuti video ini. Semoga bisa memberi referensi untuk kalian. Dan selamat menyaksikan. Let's go! Oke, sekarang jam 17.55. Kita berangkat dari Tol Joglo, Jakarta Barat. 17.000 bersama supirku yang paling pesayang ini. Kelihatan gelap. Macet ya bos, macet bos. Oke, bye-bye. Kita mau berangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 18.02 kita sudah di dalam tol Jor Jakarta Outer Ring Road. Macet banget. Jam 18.24 kita masih di daerah Pondok Pinang karena jalan tol cukup padat merayap. Sebentar lagi kita akan melewati atau memasuki Jalan Layang MBZ Muhammad bin
1.17 kita berangkat lagi. Tadi habis istirahat di KM 86A. Kita berangkat lagi menuju kemana? Ada deh. Belum tahu juga sih. Apakah masih ramai lancar atau masih padat? Mudah-mudahan ramai lancar. Sekarang jam 21.17 kita berangkat lagi. Tadi habis istirahat di KM 86A. Ya, masih ramai lancar. Terus mi Terus Mi Edwards. gitu. Banyak truk-truk masuk guys. Oh, tentu tidak. Aku tidak berani kalau di sini. Perjalanannya enak, sini halus. Aduh, gelap. Sekarang jam 23.14. Udah sampai di mana? Udah mana? Tebas buasnya. Belum. Belum. Sekarang jam 23.18. Udah sampai di pintu keluar Pejagan. Karena dengan kondisi lalu lintas seperti ini, kalau kita keluar dari Pejagan, khawatirnya sih bakal padat sih. Betul. Terutama di daerah Songgomnya itu udah gelap, jalanannya juga kurang bagus, gelap. Gak banget dah. Sini aja. Kita lanjut dari kilometer 287 di jam 2:56. KM 300/800. Hai. Kilometer 323. Bangun-bangun nyetir. Ya 29 setengah 4 kita sudah keluar di Kajen. Melalui gerbang tol Bojong. Ada Rosalia Indah guys. 276.000 dari Cikampek sampai ke Kajen Balongan. 3/31. Wah, mana? Dari keluar gerbang tol Bojong ke Kajen kita ngambil arah ke kanan. Motor tadi ya masuk. Keren amat itu orang mengendarainya.
Nah, ini kita udah ngambil arah kanan tadi ya, sudah belok kanan dari keluar tol. Sekarang kita menuju ke arah Kajen. Nanti tinggal ikutin jalan ini aja, bisa sampai ke Dieng, guys. Kita sampai di Tugu 0 Kajen. Nah, dari sini kita masih lurus ya, guys. Supirnya nggak kelihatan ya. Terus itu kalau kita ke kiri itu alun-alun. Sebelah kanan itu adalah terminal Kajen. Ada beberapa bis yang terparkir di shelter. Kita tetap lurus, masih lurus lagi. Nanti di depan ada pencabangan, ada yang lurus, ada yang belok kiri. Kita nanti ambil kiri di depan. Nanti sono masih lumayan. Ya, sekarang jam 3.54. Kita udah lewat alun-alun Kajen. Sekarang pertukaran supir. Sekarang berapa supir yang sedang menyetir. Kita masuk kawasan Linggo Asri, Kabupaten Pekalongan. Linggo Asri. Masuk kawasan Linggo Asri, ini jalanannya udah berkelok-kelok. Karena kita seperti masuk kawasan hutan gitu. Dan sepi banget jalanannya, paling cuma 1-2 mobil yang lewat. Sekarang jam 4.26. Kita menuju subuh. Ini daerah mana? Orang yang sekali. Ya, udah mendekati subuh. Jalanannya gelap sekali. Berkelok-kelok. Sempat ketemu sama beberapa truk atau mobil pribadi, tapi nggak rapi guys. Sekarang jam 4.47. Kita mau cari pom bensin atau masjid terdekat. Masih di perjalanan jalur dari Linggo Asri menuju ke Dieng, Wonosobo. Sekarang udah masuk ke daerah pemukiman warga, tapi jalanannya masih naik turun. Sekarang jalanannya lumayan berkabut. Kalau di sini kan sekarang kita masuk ke daerah Pasar Kali Bening. Cuma pasarnya belum pada buka. Sekarang itu udah jam 5:01. Kita lagi menuju ke pom bensin dan juga masjid. Sekarang kita udah sampai di SPBU Rembulan, Cahaya Rembulan. Kita bakal isi bensin sama sholat subuh. Ini kita udah pernah kesini, ke masjidnya juga. Di situ masjidnya tuh bagus banget masjidnya. Nah, kita isi bensin dulu. Oke, setelah kita istirahat untuk sholat subuh, beginilah kondisi SPBU Cahaya Rembulan di pagi hari saat itu. Cukup cerah dan pemandangannya sangat menakjubkan sih. Worth it lah buat ngaso-ngaso bentar di sini. Nah, di sana nggak cuma kita, ternyata banyak juga rombongan-rombongan yang istirahat di SPBU itu. Ya, mungkin 95% lah akan ke Dieng semua sini kayaknya.
Perjalanan dari sini kita akan disuguhi dengan pemandangan yang menakjubkan. Jadi tonton terus guys. Jam 5.46 kita melanjutkan lagi ke arah Wonosobo. Tadi habis istirahat sholat subuh di SPBU Jaya Bulan. Sekarang udah terang kondisinya, udah dari sini. Sini kita mau cari makan dulu karena ternyata udah lapar. Oh, pakai AC nih. Ini bagus banget ya itu awalnya. Nah, ini cakep banget ya. Kamu ketahuan ya? Hai guys. Jangan hamil berkelok. Potret tahu sini aja nih kalau mau potret. Iya. Berarti pakai apa? Pakai apa waktu itu? Kanan nih. Nah, enaknya lewat sini tuh agak minim tanjakannya, paling hanya beberapa tanjakan aja yang cukup terjal. Ini contoh tanjakan yang cukup curam dan juga panjang. Oh, ini udah pro banget sih supirnya, udah berkali-kali lewat sini. Mas, nanya terus.
Ini merupakan tanjakan kedua yang cukup terjal untuk dilewati di jalur Kajen Dieng. Kalau di map sih namanya tanjakan Sangtung atau Sangkal Putung. Ini terletak di Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pukul 6:28 kita sudah berada di Wanayasa, Batur, Banjarnegara. Nah, dari sini kalau di Google Maps masih berjarak 14 km lagi dengan waktu tempuh kurang lebih 31 menit buat sampai ke Tugu Nol Dieng. Banjarnegara ya? Ya, ini via yang Banjarnegara. Kita lewat jalurnya yang via Banjarnegara menuju ke Dieng. Sebenarnya Dieng itu di Banjarnegara ya? Wonosobo juga ada 2 wilayah. Oh, ada 2 wilayah. Oke, aku ulangin deh redaksinya. Jadi Dieng itu masuk ke dalam 2 wilayah. Itu wilayah Banjarnegara dan juga Wonosobo. Nah, sekarang kita lagi lewat yang via Banjarnegara. Itu udah mulai ada kepulan-kepulan entah gas, entah kawah. Ya, karena di sini banyak. Guys. Ya, karena di sini banyak PLTU, tenaga uap. Panas bumi, geotermal. Oh iya, salah lagi. Gua mah Ya, panas benar-benar, bumi, geotermal. Betul banget. Di sini nih banyak ini contohnya kayak gini. Tuh, itu ada uap-uap yang keluar dari permukaan tanah. Sebetulnya untuk akses sih beberapa pilihan bisa dipakai ya buat ke Dieng ini. Bisa keluar di Pejagan, itu lebih minim tanjakan, jalanannya juga ramai, cenderung ramai. Tapi minusnya ya dia agak jauh aja. Tapi ya berbanding lurus sama biaya tol yang murah tentunya. Bisa lewat Tegal, nanti juga ketemunya di jalur Pejagan juga, lewat bawah ketemu di kota Wonosobo baru ke Dieng. Bisa juga lewat Pemalang juga ketemunya nanti di Purbalingga, Banjarnegara. Kemudian di sini lewat Kajen. Nah, ini lewat Kajen kita nggak melalui kota Wonosobo ya, jadi kita langsung tembus ke sini. Kita lihat ini ada sebelah kanan ada Tugu Dieng Banjarnegara. Sebelah kanan ini kita bisa lihat udah mulai ramai untuk Sama sana kita bisa masuk ke kawasan Candi Arjuna. Untuk kalian yang pengen kesini biar lolos dari tiket retribusi, lebih baik pilih jalur sana. Kalau kita lewat jalur yang Telaga Warna, pasti dicegat sama petugas. Itu lebih aman guys. Jadi kita udah sampai di Dieng ini. Ya inilah Dieng. Ini disclaimer dulu ya. Boleh lewat mana aja sebenarnya. Yoi. Tapi kita memilih lewat Yang gratis. Kajen, yang memang aksesnya juga nggak terlalu jauh. Kemudian masih ramai, cenderung lebih ramai juga karena perkampungannya banyak. Nah, ini udah sampai di Dieng. Kita berangkat dari jam 5:30 sore. Sempat tidur dulu 3 jam. Di rest area 28
275 3 jam dari jam setengah 12 Sekarang sampai kita setengah 3. sampai di sini jam 7:20 guys. Sama habis sarapan juga tadi. Ya, kita udah beberapa kali break untuk sarapan, untuk makan, sholat, itu lumayan lama. Nah ini kalau ke Dieng ada fasilitas untuk pakai jasa jeep berbayar, ya bisa cari info sendiri berapa biayanya. Berkisar antara 300.000 sampai 600.000 tergantung paket ya guys. Itu infonya. Tentunya semakin mahal dari segi rute, durasi juga lebih lama. Nah, untuk kalian yang ingin menggunakan transportasi umum bisa melalui atau menuju ke Terminal Wonosobo dulu. Karena kalau lewat jalur yang tadi kita lewatin itu nggak ada bis yang bisa dicapai. Jadi ada blind spot, tidak terakses oleh angkot. Paling hanya di beberapa titik aja. Lebih aman kalau mau ngangkot ya Wonosobo dulu, baru nanti naik bis-bis kecil kayak gini nih. Ya, kalau naik bis-bis kecil gini infonya sih 25 sampai 35.000. Nah, ini juga ada jalur gunung pendakian perahu juga, tapi via Dwarawati, sebuah candi di Dieng. Dwarawati. Oh iya, ini Dieng Kulon berarti bener tuh. Oke, jadi kalau di sini kita bisa juga ke base camp Gunung Prau via Dwarawati via Dieng Kulon. Lokasinya kalau dari pertigaan Tugu Dieng Plateau, nah ini ke arah mana sih? Kanan apa kiri? Dieng Plateau itu Tugu Nol. Tugu Nol Dieng ke arah kanan. Belok kanan. Yes. Kalau dari Tugu yang Dieng Banjarnegara lurus terus. Nah, kebanyakan naik jeep ini mulai dari jam 3 malam atau jam 2 malam karena dia ke sunrise dulu. Sikunir itu validasi dari Dieng ya, Sikunir gitu loh. Nah, ini ada rest area Dieng dan ada Tugu Welcome to Dieng, selamat datang Dieng, sebelah kanan. Iya, rest areanya sebelah kiri. Pas banget di depannya Tugu Nol Dieng. Sekarang ada 2. Welcome to Dieng sama Tugu Nol Dieng. Nah, kita ngambil kiri, ini menuju ke arah Wonosobo. Nah, ini banyak penginapan juga, harganya juga bervariasi. Ada yang mulai 200.000 kamar mandi bersama, ada yang kamar mandi di dalam sekitar 250 atau 300. Nah, ini tadi di situ juga bisa ini Gunung Prau via Dieng, lewat sini masuk ke dalam. Kita mau menuju ke Wates. Yes. Banyak yang touring gitu ya. Atau kalau Patak Sepi mau ke Patak. Nah, ini base camp Gunung Prau via Patak Banteng. Kalau dari parkirannya sih rame banget ini via Patak Banteng. Nah, untuk parkirannya ada di sebelah kanan. Sini. Wah. Tuh, ramai banget ya, mobil motor semuanya. Tapi ini belum terlalu ramai sih sebenarnya. Belum. Karena masih pada jalan. Itu mungkin yang nyampe subuh tadi kan. Percayalah, nanti mungkin akan lebih ramai. Nah, untuk perjalanan dari Wonosobo ke Dieng juga sebenarnya nggak kalah bagus sih pemandangannya kayak gini. Pintu langit kebuka, view-nya. Pas kita sama mama Sebenarnya cerah, cuma kita cerah ya? siangan aja. Gua kalau jam 6 masuk ke sini. Dapet, bagus. kita panas. Kalau cuaca cerah,
kita bisa disuguhi dengan pemandangan seperti ini. Selain bukit-bukit, kita juga bisa ngelihat pemandangan dua gunung di Wonosobo, yaitu Sindoro dan Gunung Sumbing. Sama lebih ke waktu sih. Sejauh ini walaupun dia lambat dia leleh, aku jabanin. Cuma masalahnya kan kita ngejar waktu. Itu cuma libur 1 minggu doang gitu. Ini kita udah masuk ke dalam gang. Patokannya Pasar Kejajar, guys. Yes. Belok kiri. Dari Pasar Kejajar belok kiri. Ini masuk ke arah Via Wates. Tapi tadi kayaknya nggak ada tulisan tuang di depannya gitu deh. Apa aku aja yang nggak lihat ya? Bisa di komen di bawah, guys. Tapi bener emang kayak nggak ngelihat, soalnya banyak spanduk-spanduk gitu. Namanya pasar kan. Oh, let's go. Sebelah kanan kita bisa melihat penampakan Gunung Sumbing. Ya udah ketutup. Perjalanan dari Pasar Kejajar ke base camp Wates, jalannya cukup sempit, tapi buat 2 mobil cukup lah, dan agak menanjak. Jadi pastikan kendaraan kita harus dalam kondisi sehat walafiat. Kayak sekarang kita lagi naik-naik, ternyata bukan 1,5 kilo, tapi tadi totalnya kayak 3 kilo tuh. 3, sekian kilometer dari gang masuk via Igir Meranak dan Wates. Tadi udah lewatin perahu via Igir Meranak, tapi nggak ke video karena ngantuk. Sekarang kita lagi menuju yang via Wates. Jalanannya udah enak, udah aspal, jarang yang rusak juga. Kayaknya nggak ada malah. Udah enak lah pokoknya. Paling bergelombang dikit-dikit. Nah, di sini ada pertigaan yang kalau di maps itu dikenal dengan persimpangan Wonoboyo. Itu kalau ke kanan bisa ke Temanggung, Weleri, Kendal, dan kota Wonosobo. Nah, kita masih lurus terus sampai ke base camp Wates. Apa ya banyak motor ya? Akhirnya setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 14,5 jam, kita sampai di base camp Gunung Prau via Wates. Sekian video part 1 kali ini. Untuk pendakian Gunung Prau via Wates ada di video part 2. Jadi jangan lupa ditonton ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel UMKM ini. Sampai jumpa.